لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وشكر لله, kita masih dianugerahi umur, diberikan kesehatan, lebih-lebih diberikan hidayah sehingga bisa hadir di masjid ini. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita menjadi ahli syukur terhadap nikmat-nikmat ini sehingga layak untuk memperoleh balasan nikmat-nikmat yang dijanjikan bagi ahli syukur. Kita akan teruskan tentang pengenalan Allah lewat pendalaman ciptaan-ciptaannya, makhluk-makhluknya. Tafakkaru bi khalqillah wa la tatafakkaru bi dzatillah. Pikirin, bahas, seminarkan, kaji tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kau pikirin tentang Allah, jangan kau pikirin tentang zat Allah. Al-idrak isyrak, ngebayangin Allah musyrik. Tarkul idrak idrakun. Ketika sudah bersih dari ngebayangin Allah kayak gimana, di mana, seperti apa, maka dia sudah mengenal Tuhan. Sebagaimana yang lalu, bahwa seluruh makhluk, baik makhluk nyata maupun makhluk gaib, makhluk fisik maupun metafisik, itu semua terbagi dua kelompok besar. Yang pertama jauhar, kelompok zat makhluk, karena zat Allah tidak bisa disebut jauhar. Yang kedua kelompok arad, sifat makhluk, karena sifat Allah nggak bisa dikatakan arad. Zat makhluk terdiri dari ada yang 5 unsur, ada yang 3. 1 hayuli atau bahan, 2 surah atau bentuk, 3 jisim atau fisik, jasmani. Seluruh makhluk nggak bisa lepas dari bahan bentuk. Karena ada bahan dan bentuk, maka jadilah fisik, jasmani, jasad, tubuh. Jadi fisik itu perpaduan dari bahan dan bentuk. Allah jangankan fisik, tubuh, jasad, bahan dan bentuk pun tidak butuh. Kita sudah bahas itu. Juga di antara makhluk bukan hanya bahan bentuk fisik, tetapi juga ada yang Allah lengkapi dengan nafsu dan akal. Allah tidak butuh ini semua. Jadi jangan dibayangin Allah mikir. Allah nggak butuh hati, akal dan otak. Jangan dibayangkan Allah berfisik, ngejublok, ngebelok-belok, ngejentul, ngejobrok, nongkrong, berfisik, jumengkrang. Nggak butuh itu semua. Ingat rumusnya, idza alqa syaitanu fi dhihnika fama haqiqatullah faqul bi raddi dzalik la ya'lamullahu illa hu. Jika ada bisikan setan ke dalam benak pikiran kamu, atau ada bayangan yang seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, ada bisikan yang membisik ke dalam pikiran kamu, habis kayak gimana dong Tuhan kalau fisik tidak, kalau tidak berfisik, bahkan bahan dan bentuk pun nggak butuh, habis kayak gimana? Fakul. Atau ada muncul bayangan seolah mengaku dirinya sebagai Tuhan, katakan la ya'lamullah illallah, tidak ada yang tahu hakikat Allah kecuali hanya Allah. La ya'lamullah illallah, yakini Allah ada, dan apapun yang terbayang Allah tidak seperti itu. Sebagaimana sudah kita bahas. Jadi Allah tidak butuh bahan, tidak butuh bentuk, fisik, nafsu maupun akal. Itu hanya untuk makhluk.
Sifat makhluk ada 9 ciri-cirinya. 1 bisa ditanya berapa, Allah nggak boleh, karena akan melahirkan jawaban menyamakan Tuhan dengan makhluk. Makanya satunya Allah, ahadnya Allah tidak sama dengan ahadnya makhluk, sebagaimana sudah kita kaji. Kalau lupa silahkan putar lagi rekamannya, terus berulang-ulang sampai Allah ngasih paham. Karena ngaji begini nggak bisa sekali, biasanya harus berulang-ulang, nanti Allah kasih paham. Kalau ada yang sekali langsung paham, berarti benar-benar anugerah, kekuasaan Allah bisa terjadi. Baru dengar langsung paham, bahkan belum dengar sudah paham. Bisa Allah bikin begitu? Bahkan tidak hadir di sini paham, bisa. Cuman pahamnya paham apa begitu? Karena muter rekamannya gitu. Insya Allah. Yang kedua, kaifa, makhluk bisa ditanya seperti apa, kayak gimana. Allah nggak boleh ditanya kayak gimana, kayak seperti apa. Yang ketiga, idhofah. Sekarang yang ketiga ya, di antara ciri makhluk idhofah. Apa itu idhofah? Ulama pengarang kitab ini mendefinisikan idhofah itu nisbatun la tu'aqalu illa bil qiyasi ila nisbatin ukhra wa tilkal ukhra la tu'aqalu aydan illa bil qiyasi ila nisbatil ula. Nisbah, sebuah hubungan, koneksi. La tuqalu illa bil qiyasi ila nisbatin ukhra wal ukhra la tuqalu aydan illa bil qiyasi ila nisbatil ula. Suatu hubungan, suatu interaksi atau segala sesuatu yang belum bisa dipahami kecuali setelah dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Demikian sebaliknya, sesuatu yang lain nggak bisa dipahami juga kecuali dihubungkan dengan yang tadi. A nggak bisa dipahami kecuali dihubungkan dengan B. B juga nggak bisa dipahami kecuali setelah dihubungkan dengan A. Hanya ada hubungan, ada interaksi. Jadi nggak logis, nggak masuk akal kalau nggak dihubung-hubungin kayak tadi itu. Paham gak nih? You understand? Not yet. Ya pasti, saya juga belum jelasin. Kalau udah berarti munafik gitu. Tatmimus syurut wal quyud bit tamsil. Ada sebuah rumus. Tatmimus syurut wal quyud bit tamsil. Sempurnanya sesuatu itu dengan contoh. Benar? Sempurnanya segala sesuatu dengan contoh. Jadi kalau tadi paham, berarti bohong begitu. Contoh ya, kalau kita dengar kata-kata cabe, yang kebayang apa? Pedas. Kalau kita dengar kata-kata gula, apa yang kebayang? Ini namanya interpretasi akal, al-mutabadir fid-dhihni, sesuatu yang otomatis terbayang gitu. Kalau kita dengar kata-kata madu, apa yang kebayang? Kalau dengar kata racun, madu dan racun. Ibu-ibu kalau ditawarin madu sama racun, milih mana? Kok paham? Kok paham banget? Bu mau di madu apa di racun? Ini kayak menjiwai banget ya. Apa udah ditawarin gitu? Namanya hubungan.
Kalau dalam ilmu mantik itu namanya ma la yumkinul infikak, luzum. Tiap ingat cabai mesti kebayang pedesnya, ini otomatis, nggak bisa dipisahin ini. Tiap kebayang garam mesti kebayang asinnya, tiap kebayang gula mesti, ini namanya nisbah, hubungan. Dan ini nggak bisa dipisahin, ini talazum namanya, talazum akli. Menurut logika nggak masuk akal kalau cabai nggak pedas, nggak masuk akal kalau garam nggak manis, nggak asin, dan seterusnya. Namanya talazum akli, sesuatu yang otomatis, malah mungkin infikak. Sekalipun kalau kembali kepada Allah, Allah Maha Kuasa bikin cabai manis, bener? Cuman rada nggak masuk akal gitu. Allah Maha Kuasa bikin garam manis, bisa gitu. Ini hubungan. Nah, yang akan kita kaji di sini sebuah nisbah, sebuah hubungan yang tidak bakal difahami jika belum terhubung ke yang lain. Contoh, Mas, ini siapa? Kameramen? Mas Oka, Anda suaminya ya? Anda suaminya kan? Nah, tuh semuanya kan protes. Suami siapa? Belum nikah? Nah gitu. Yang mau kapan? Hah? Hah? Nyesel lo. Nyesel lo nanti lo. Nyesel kenapa nggak dari dulu? Kenapa tadi pada protes? Bahkan Mas Oka bengong. Oh, suami. Yang lain juga pada protes. Belum nikah gitu. Kenapa? Ketika saya menyebut beliau suami, Anda suaminya kan? Anda suaminya kan? Nah, itu karena semua reaksi tidak setuju. Karena yang namanya suami itu sebuah kata yang baru bisa dipahami oleh akal kita kalau dihubungin dengan istri. Kata-kata istri. Adanya muncul predikat suami, status suami setelah beristri. Tuh, makanya semua reaksi negatif tadi. Kayak gitu. Masih jomblo. Nah, jadi ada zauj, ada zaujah, ada suami, ada istri. Nah, demikian istri. Kata-kata istri nggak bisa dipahami kalau nggak dihubungin dengan suami gitu. Anda istrinya kan, enak aja saya belum bersuami, gitu kan. Itu mah istrinya ngono no gitu. Ih, jadi sembung suami eta gitu. Ini namanya nisbat. La tuqalu, nggak bisa dipahami kecuali setelah dihubungin dengan kata yang lain. Demikian juga kamu bapaknya kan? Bapaknya kan? Boro-boro bapak saya, nikah aja belum. Apalagi bapak belum punya anak, nikah aja belum. Nah, kata-kata bapak ini dalam definisi asli loh ya. Ya tentu nanti ada bapak guru, itu juga tetap ada anak murid kan ya. Nah, bapak dalam sebuah keluarga itu tidak ada status bapak sebelum punya anak ya. Ini aslinya seperti itu, ada hubungan antara orang tua dan anak, bapak ibu anak gitu. Nah, ini semua makhluk seperti ini. Ada istilah status bapak, anak, suami, istri. Ini gelas besar apa kecil? Ini saya harus pegang dulu. Besar apa kecil? Nah, harus diminum dulu, mubadir, udah berat-berat. Gelas besar kecil? Tergantung. Ini udah ngaji, jadi masih ingat. Ini mana ya cocokan abdi ke mana? Aduh, kurang semangat tuh cocokan. Aduh, kemarin sini, sekarang makin ngumpet aja beliau. Halo? Hadir?
Lagi menyepi bersama Allah. Nah, kata-kata besar ini nggak bisa dimengerti kecuali setelah dihubungkan dengan gelas yang lebih kecil. Kalau dihubungkan dengan yang lebih besar lagi, ini jadi kecil. Itu. Ini sebuah hubungan interaksi dua kata, dua benda, dua makhluk. Nah, makanya bagi Allah nggak berlaku kayak gitu-gituan. Idhofah, perbandingan itu hanya berlaku untuk makhluk, kalangan makhluk. Gitu. Makanya nggak, dalam keyakinan kita sebagai seorang mukmin muslim, nggak ada istilah Tuhan Bapa, nggak ada Tuhan Anak, Tuhan Bunda, nggak ada. Itu makhluk itu. Sebagaimana saudara kita Nasrani meyakini ada Tuhan seperti itu kan, nah, nggak apa-apa, itu urusan masing-masing. Kita tetap bersaudara dengan mereka, saudara sebangsa, betul? Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau kita meyakini ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Bunda, itu bisa kufur kita. Naudzubillah min dzalik. Inna dina 'indallahil Islam. Bagi kita agama yang benar hanya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk kelompok yang rugi. Al-Quran sudah jelasin seperti itu. Saudara mau percaya, mau ikut silahkan, enggak percaya enggak apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. La ikra hafiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita tetap bersaudara. Walaupun kemarin ada 0102, udah beres, kita bersaudara lagi, benar? Iya, jangan ngeblok terus seumur-umur. Waduh, itu 02, jangan diundang ke sini. Nah, kita mau riungan khusus 01. Ini nanti ini jadi adawah wal baghdha. Nggak dewasa itu. Kita harus didikte oleh Allah, bukan didikte oleh nafsu, oleh makhluk. Ya, udah selesai semua. Tetap bersaudara. Tidak ada merah, tidak ada kuning, hijau lagi. Semua sama-sama innamal mu'minuna ikhwatun. Sama-sama bersaudara. Jangan didikte oleh bendera, jangan didikte oleh nomor. Udah selesai. Dan besar Allah, Allah maha besar. Besarnya Allah bukan berarti dibandingkan ada Tuhan kecil, berarti bukan begitu. Berarti ada mahayana hinayana. Nah, ini mah udah beda akidah. Maha besarnya Allah bukan berarti sesuatu yang dibanding. Enggak bisa dibanding-bandingake Allah mah. Makanya ojo dibanding-bandingake, kata siapa itu? Nyaho wae artis mah. Allah mah nggak bisa dibanding-bandingin, nggak ada pembanding. Allah mah, selain Allah mah makhluk semua, benar? Nggak ada Tuhan kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi idhofah itu ciri-ciri makhluk. Allah tidak terkena sifat idhofah, perbandingan. Mau sakti mandraguna kayak gimana, mau hebat kayak gimana, tapi terkena hukum komprehensi begini, perbandingan, enggak, bukan Tuhan itu. You understand? Nah, kalau sekarang baru understand nih ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, santai aja ya. Ngaji itu biasanya senang lama apa senang sebentar? Jawab yang asli. Jangan ada dusta di antara kita. Ini ngaji tauhid ini ya. Jangan ada dusta di antara kita. Harus jujur semua. Ngaji pengen lama, pengen sebentar biasanya. Pertanyaannya cuma dua pilihannya. Pengen lama, pengen sebentar. Pengen sedang. Lah, sedang itu 3 jam bisa disebut sedang dibanding yang 1 jam dan 9 jam. Itu namanya idhofah.
Sudah cukup apa lanjut? Nah, ya, ada waktu 10 menit lagi ya. Yang keempat, ciri makhluk adalah mata. Apa mata? Kapan. Mata itu bahasa Arab, artinya kapan. Berarti kaitannya dengan apa nih? Dengan waktu, timing. Apa itu mata? Husulu syai'i fi zaman, kondisi sesuatu pada sesuatu waktu. Kondisi benda, kondisi materi, kondisi sesuatu pada suatu saat, pada suatu masa. Ini mata. Kapan? Kok seluruh jawaban dari pertanyaan kapan ini menandakan yang terkena jawaban ini adalah makhluk. Kapan? Coba jawabannya apa? Besok, apa lagi? Lusa, apa lagi? Kemarin, apa lagi? Kapan? Apa lagi? Barusan, sekarang, tadi, 2 jam yang akan datang, dulu, nanti, sekarang, past tense, present, future, madi, hal, mustakbal. Itu semua waktu. Dan waktu ini Allah ciptakan hanya untuk ditempati makhluk. Nah, Allah nggak butuh waktu. Tapi juga jangan dipahami berarti Allah di luar waktu. Allah mah nggak di dalam, nggak di luar. Ayo, bingung-bingung. Makanya ulama di sini membagi mata ada 2, ada hakiki, ada majazi. Hakiki itu asli, majazi imitasi. Contoh begini, mata hakiki itu husulu syai'i fi zaman wa yamla'uhu, kondisi sesuatu pada suatu waktu dan memenuhi waktu itu. Kalau mata majazi, husulu syai'i fi zaman wa la yamla'uhu, kondisi sesuatu pada suatu zaman, suatu waktu dan tidak memenuhi waktu itu, majazi. Contoh, Soma Zaidun yaumal khamis, Pak Zaid puasa hari Kamis. Yang dinamakan hari Kamis dalam bab puasa, bab saum, berarti dari subuh sampai maghrib. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams, gitu ya. Dari mulai muncul fajar sampai, dari mulai subuh sampai maghrib, itulah gampangnya ngomong. Soma Zaidun yaumal khamis, yang dinamakan hari Kamis itu dari subuh sampai maghrib, berarti puasa Zaid itu full sehari. Kamis itu kan sehari full. Nah ini namanya, dia puasanya kapan? Hari Kamis. Kapan? Hari Kamis. Hari Kamis jawaban dari pertanyaan kapan, namanya mata. Berarti puasanya Zaid ada di dalam waktu Kamis dari subuh sampai maghrib. Gimana kalau begini? Soma Zaidun yaumal khamis wa mata qoblal ghurub. Zaid puasa hari Kamis, cuman sebelum maghrib mati dia. Jam 5 udah meninggal. Dia puasanya kapan? Hari Kamis. Berarti hari Kamis full apa enggak? Enggak, ini namanya majazi. Tetap dinamakan hari Kamis. Yang tadi yang full hari Kamis, yang ini yang kurang 1-2 jam juga hari Kamis. Cuman yang orang mah full hakiki asli hari Kamis yang 1 hari. Kalau ini majazi, imitasi, paham ya? Gitu. Kapan kita masak-masak nih bareng-bareng? Ya nanti malam minggu lah. Iya lah, masak malam minggu. Nah, masak malam minggu, namanya malam minggu itu dari maghrib sampai subuh. Apa mungkin masak dari maghrib sampai subuh? Berarti ini hakiki majazi. Majazi. Wih, pinter-pinter nih. Baru sekali dibahas langsung paham. Waduh.
Aing teh atuh. Nah, sekolah jiwa sombong. Emang siapa yang bikin otak, ha? Mata Zaidun sama Zaidun yaumul khamis wa mata qabla ghurub. Pak Zaid puasa hari Kamis cuman meninggal sebelum maghrib. Berarti tidak full. Ini majazi, imitasi. Sama-sama hari Kamis, cuman yang ono asli, yang ini imitasi gitu. Nah, kita ngaji malam apa? Malam Kamis. Apa full dari maghrib sampai subuh? Enggak tuh. Enggak. Berarti palsu apa asli nih malam Kamisnya nih? Palsu. Ini juga udah ada yang geser baik. Malah salah encok nakumat. Jadi tetap ada orang tidur dari maghrib sampai subuh. Berarti ini kapan dia tidur? Malam Kamis. Waduh, luar biasa. Itu malam Kamis itu asli apa palsu? Asli, karena dari maghrib sampai subuh full. Jadi kalau kita tidur paling berapa jam? Itu sama malam Kamis. Kapan lo tidur? Semalam. Kapan? Semalam. Kapan? Seluruh jawaban dari pertanyaan kapan itu berarti mata. Benar? Seluruh jawaban dari pertanyaan berarti mata, bertanyaan kapan. Nah, Allah tidak terkena mata, tidak terkena pertanyaan kapan dan seluruh jawabannya. Artinya Allah tidak butuh waktu, tidak terkena waktu, baik hakiki maupun majazi. Nih. Kita nih ngaji malam Kamis. Allah ada tidak? Ada tidak? Ada. Allah lihat tidak? Allah saksikan tidak? Allah tahu tidak? Allah dengar tidak? Kita ngaji jam berapa sekarang? Jam 9-an kan? Nah, lalu kebayang Allah adanya bareng sama kita di jam 9, musyrik. Ayo siap. Emang ngaji koskiah mah malah musyrik weh. Dikit-dikit musyrik, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit musyrik. Memang betul. Artinya apa? Makin bertauhid makin terasa kita banyak banget musyrik di sini. Harus dirubah menjadi muwahhid, jadi ahli tauhid, mengesahkan Allah. Allah tidak ada yang menyamai Tuhan, tidak ada yang menyekutuai Tuhan, tidak ada Tuhan kedua dan ketiga, tidak satunya Allah tidak sama dengan satunya selain Allah. Tuh, kalau makhluk butuh waktu, Allah nggak butuh. Oh, berarti Allah ada di luar waktu? Enggak juga, gitu. Jadi kalau misal Mas Eko ya, Mas Oka, Eko kayak Oka lah, cuman beda harokat, nggak apa-apa. Oke, Eko, Oki, Aki sama aja tuh. Pindah-pindah harokat nawe itu. Nah, misal Mas Eko sedang tahajud jam 3. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Merasa hadir Allah, merasa disaksikan, didengar, diketahui, dan terasa Allah berada di jam 3 jam yang sama di kegelapan malam. Musyrik ini berarti menyamakan Tuhan dengan kita. Kita sekarang zikir jam 3, kita sekarang ngaji jam 9. Allah hadir di jam 9 ini. Allah nggak butuh jam. Sebelum Allah menciptakan waktu, Allah sudah ada. Benar? Ketika nanti waktu dihilangkan oleh Allah, kapan? Kapan? Kiamat, yaumil akhir, hari terakhir, sudah tidak ada hari lagi, tidak ada peredaran matahari, mataharinya sudah hancur, tidak ada bulannya sudah hancur, alam semesta, alam selain Allah sudah hancur semua, sudah nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada waktu, habis semua waktu, fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Allah tetap ada. Allah nggak butuh waktu. Jangan dibayangin Allah ada di dalam waktu seperti kita. Allah ciptakan waktu hanya pikeun ngawadahan makhluk. Benar? Walaupun saudara misal ke bulan, Mas Oka, di bulan jam berapa sekarang? Oh, jam sekian. Tetap nggak bisa lepas dari waktu.
Atau saudara bikin bunker ke 7 lapis bumi, oh sekarang jam berapa di situ? Jam sekian, tetap nggak bisa lepas dari waktu. Itulah makhluk. Allah mukhalafah lil hawadis, tidak sama dengan makhluk. Allah laisa kamitslihi syai'un, apapun tidak ada yang menyamai Allah, dan Allah tidak sama dengan apapun dan siapapun. Lam yakul lahu kufuwan ahad, satu pun tidak sama dengan Allah. Kalau makhluk terkena waktu, nggak bisa lepas dari waktu. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak di dalam dan tidak di luar waktu. Habis di mana? Jangan ditanya di mana juga. Nanti besok kita akan bahas di mana Tuhan. Sekarang baru kapan? Jangan seperti orang yang di luar Islam. Tuhan dilantik tahun berapa tuh? Tahun 670 sekian Masehi kalau nggak salah. Nah, itu biarin urusan mereka. Benar? Tuhan Yesus dilantik tahun sekian. Itu yang ngelantik siapa? Nah, itu biarin urusan keyakinan masing-masing. Benar? Saling menghargai. Lakum dinukum, tetap mereka bersaudara dengan kita. Saudara ukhuwah wataniyah, saudara sebangsa. Benar? Gitu. Allah mah nggak butuh dilantik sebagai Tuhan. Boro-boro dilantik. Allah mah nggak butuh pencipta. Nanti kita bahas di sifat qiyamuhu binafsih. La yaftaqir ila mukhassis. Allah tuh nggak butuh pencipta. Coba. Kenapa Allah nggak butuh pencipta? Ini mah rada susah jawabannya nih. Jadi yang bisa pas akur bisa pulang duluan. Nah, rada susah jawabannya soalnya. Apa? Kenapa Allah nggak butuh pencipta? Iya, kenapa holik nggak butuh pencipta? Kenapa pencipta nggak butuh pencipta nih Allah nih? Kenapa? Iya, kenapa wujudnya Allah nggak butuh pencipta? Sok ngalawan. Ayo. Hah? Kenapa? Cocokan wes ya. Kemana ya? Pak Puji kumaha ya urusan? Waduh. Konon jadi menghilang begini. Kenapa? Karena Allah mah tidak berpermulaan, tidak berawal. Lam yalid wa lam yulad, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Maha awal artinya tidak berpermulaan, qadim. Makanya qadim itu kidam itu sifat salabiyah, negative sentence. Maha dahulu artinya tidak, negatif nih, tidak berpermulaan. Jadi Allah mah adanya tidak berawal, ada terus ada, tidak ada awalnya. Sehingga nggak boleh ditanya kapan mulai adanya Tuhan. Nggak terkena pertanyaan kapan. Allah bikin kata-kata mata, bikin pertanyaan kapan hanya untuk nanyain makhluk. Gitu. Bukan untuk nanyain Allah. Allah mah adanya tidak berawal, ada terus ada, tidak ada startingnya. Selain Allah, setua apapun, sesenior apapun tetap berawal. Siapa manusia paling pertama? Nabi Adam, tetap ada awalnya. Kapan mulai adanya Nabi Adam? Ayo, kapan? Ayo, mudah sulit nih jawabannya. Kapan coba? Hah? Kapan mulai adanya Nabi Adam? Ayo. Mudah sulit. Apa Pak? Ya, semenjak mulai diciptakan. Pulang. Pas jawabannya. Pas banget nih jawabannya. Cepetan pulang, Mas. Itu. Sebelum ada Nabi Adam, surga lebih dulu kan? Ya kan?
surga lebih dulu dibanding ini. Tapi tetap selama, sedulu, sesenior apapun itu surga, tetap ada awalnya. Bener? Kapan? Pas mulai diciptakan oleh Allah, gitu. Tapi Allah yang paling dahulunya Allah salabiyah, nafi, negative sentence, tidak berawal. Beda dengan dahulunya manusia, tetap ada awalnya. Bagi Allah kidam, la awwalalahu, tidak berpermulaan. Makanya nggak boleh ditanya kapan. Kapan itu kaitannya dengan waktu. Allah tidak terkena waktu, tidak butuh waktu. Fahim tuh? Understand? Ya, ada pertanyaan? Ini dua kemungkinan, bisa paham, bisa bingung, bisa pengen cepet doa. Tari rizki ya mah tuh mending doa. Mudah-mudahan Allah kasih paham kita sehingga tauhid kita makin dibenarkan Allah, syahadat kita kelak bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Natulan, nanti kita pertemuan yang akan datang ngebahas tentang ayana, di mana Tuhan. Ini paling puncak ini. Di mana Tuhan? Dan ini banyak keyakinan-keyakinan yang tergelincir, yang membahayakan. Ada yang menjawab Tuhan di aras, ada yang menjawab Tuhan di dalam jiwa kita, bersemayam dalam hati. Ada yang menjawab Tuhan berlindung di balik alam, ini kehendak alam. Ada yang menjawab Tuhan di balik cahaya. Ini bahaya semua ini. Seperti apa? Nanti to be continue. Kita bahas pada pertemuan episode yang akan datang. Jangan sampai nanti tidak hadir, karena ini paling mendasar, ini paling penting banget, fundamental. Dan ya pusing-pusing dikit gotonglah hadir ya. Dan tolong jangan meninggal dulu, ini pengajian belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tusi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma amna alaina bi safa'il ma'rifah وهب لنا تصحيح المعاملة بما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا إليك واقرنا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع بيني وبين من تعلم له علم نافع لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا لطيف يا قدير نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم إنك تعلم حوائجنا كلها فاقضها وأصلح أمورنا في جميع الأمور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.